Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengaji kitab Riyadhus Shalihin, tapi ini adalah sedikit saja mengupas pada ayat Qul ya ibadi di sini, yaitu bab roja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab roja'i utawi iki iku bab kang mertelaake arep rahmati Allah. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Rupane dawuh kul ya ibadi, dawuh kul ya ibadi. Kul ngucapo sira Muhammad, ya ibadiya, he kawula ingsun. Alladzina rupana ibadi. Asrafu kang padha ngliwati bates sapa alladzina. Ala anfusim atase awak dhewe ne alladzina. La taqnatu aja padha ngrasa pegot sira kabeh min rahmatillahi sangking arep rahmat Allah. Innallaha temen sedune Allah yapru iku bakal ngepura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sekabehane. Innahu temen sedune Allah huwa ya Allah al-ghafuru iku zat kang akeh pengepurane ar-rahim tur kang welas asih. Ini adalah surat Az-Zumar ayat 53. Ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin meletakkan ayat ini pada bab roja, yaitu bab tentang harapan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana ayat Qul ya ibadi, katakanlah hei Muhammad. Kalau dalam tafsir Sawi, bukan tafsir Sawi, dalam kitab tafsir As-Sabuni atau Cofatul Tafasir itu ditafsirkan bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ay basyir ya ayyuhar rasul, yaitu berikan kabar gembira kepada hamba-hamba yang mukmin, hei para utusan. Jadi ini adalah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang seperti apa yang diberi kabar gembira oleh Allah lewat Rasulnya ini adalah alladzina afratu fil jinayati ala anfusihim, yaitu orang-orang yang merasa putus asa karena menganiaya dirinya sendiri dengan banyak berbuat dosa dan banyak berbuat maksiat. Jadi ini adalah orang ahli maksiat justru oleh Allah diberi kabar gembira. Inilah nanti yang disebut dengan roja. Jadi ketika seseorang mempunyai banyak dosa, kita atau seseorang tersebut termasuk kita dilarang untuk taknabu, dilarang untuk putus asa bahwa Allah masih punya celah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan diturunkannya ayat ini, justru kabar gembira ini turun kepada orang-orang yang banyak berbuat maasi, banyak berbuat al-atham. Nah, ini berarti memberikan pelajaran bagi kita ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan banyak berbuat dosa, ketika banyak daripada saudara-saudara kita ataupun diri kita sendiri yang melakukan banyak maksiat, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan harapan indah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan harapan-harapan yang harapan itu kedepannya bisa diwujudkan, bukan malah menvonis mereka. Misalkan ketika kita melihat saudara kita melakukan perbuatan maksiat, langsung kita vonis bahwa kamu adalah ahli neraka. Ini justru akan menjatuhkan orang tersebut dalam keputusasaan. Kita sering mendengar cerita-cerita dari zaman dahulu, dari para kitab-kitab ulama kita, tentang bagaimana seorang wanita tunasusila yang dengan begitu banyak berbuat dosa, tapi rahmat Allah turun hanya dengan gara-gara ada rasa kasihan si tunasusila ini kepada anjing yang ini adalah sebuah penghargaan dari Allah kepada umatnya untuk selalu dituntut berbuat baik sekecil apapun perbuatan itu. Sebab
sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan seorang hamba, itu ada peluang menjadi pintu untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan melihat kecilnya kebaikan, jangan pula melihat kecilnya kemaksiatan. Karena sekecil apapun kebaikan, itu akan bisa menjadi pintu bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, bisa menjadi pintu keselamatan kita dunia maupun akhirat kelak. Demikian pula, janganlah kita memandang terhadap dosa kecil, karena dengan dosa kecil bisa jadi itu menjadi sebab murkanya Allah yang menjadikan dosa kita tidak diampuni. Maka kalau kita menyimak di kitab Syu'ubul Iman, bahwa cabang-cabang kebaikan di sana dijelaskan ada 99. Dan yang terkecil adalah di sana menyingkirkan duri dari jalan. Maka kita lakukan sesuatu kebaikan walaupun sekecil itu. Karena itu bisa menjadi rahmat Allah turun kepada kita dan menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. La taqnatu. Kemudian la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah bagi orang-orang yang banyak maksiat itu, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ai la tai'asu. Kemudian min magfiratillah wa rahmatih. Janganlah berputus asa atas ampunan-ampunan Allah serta kasih sayang yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Bahwa innahu ta'ala ya'fu an jami'id dzunub liman sya'a. Bahwa Allah ini akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya bagi yang Ia kehendaki. Nah, Allah mengampuni hambanya ini juga ada ikhtiar dari hambanya. Bukan berarti terus karena rasa kita yang optimis, misalkan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, tapi justru itu menjadikan kita bermudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini juga salah. Artinya bahwa Allah ini akan mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang Ia kehendaki, tentu ini ada ikhtiar dari hambanya. Di antaranya, marilah kita, saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan dosa, ini selalu melakukan taubat, yaitu taubatan nasuha, yaitu kita mengakui bahwa kita banyak dosa. Kita mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa. Kemudian ketika kita sudah mengakui bahwa itu sebuah dosa, maka kita pun harus punya niat untuk tidak akan mengulangi lagi dosa yang sudah kita lakukan tersebut. Dengan dua cara ini, insya Allah ikhtiar kita menggapai ridha Allah walaupun kita bergelimang dengan dosa, ini akan termasuk dalam liman sya'a, yaitu orang-orang yang oleh Allah dikehendaki untuk diampuni segala dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr. Kata Allah, Allah akan mengampuni dosa seluruh hambanya, walaupun dosa hamba ini seluas samudra, walaupun dosa hamba ini sebanyak buih di lautan yang tidak mungkin bisa kita hitung. Inilah kerahmatan Allah, kemurahan Allah, yang mana rahmat Allah ini jauh lebih luas daripada sekedar dosa hamba yang dilakukan. Maka dosa seorang hamba ini pasti ada akhir, sementara rahmat Allah tidak ada batasnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Bahwasanya Allah ini adalah zat yang maha mengampuni serta zat yang maha kasih sayang. Azimul maghfirah, yaitu Allah adalah zat yang sangat besar untuk mengampuni hambanya. Artinya di sini tidak boleh bagi seorang hamba untuk berputus asa terhadap dosa yang pernah ia lakukan, sebesar apapun dosa. Maka masih tetap ada harapan
bagi seseorang yang sudah dosanya misalkan segede gunung, dosanya seumur hidup, tapi ketika dia sudah sadar sebelum ajal menjemput, maka sebaiknya tidak boleh untuk putus asa. Bersegeralah untuk taubat agar Allah berkehendak untuk mengampuni jika Ia menghendaki. Tentunya kita juga harus dengan ikhlas meminta ampun tersebut dan dengan setulus hati untuk tidak akan mengulangi semua perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa tersebut. Wasi'ar rahmah, yaitu Allah ini adalah zat yang sangat luas kasih sayangnya, sehingga rahmat Allah ini meliputi seluruh hambanya, dan tidak ada satupun hambanya yang terlewat dari bagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan rezeki yang mungkin tidak kita sadari, banyak sekali, dan itu tidak bisa disadari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.